kasus ini dilokalisir pada Nazarudin sebagai bukti tersangka Ibu AS itu kan merupakan pembangan dan itu masih belum berhenti. Itu satu. Yang kedua, informasi dan data yang disampaikan oleh salah satunya oleh M. Nazarudin kan juga kita tidak lanjuti dengan proses penyelidikan seperti Hambalang misalnya. Sekarang kita intensif melakukan pemeriksaan, permintaan keterangan ke sejumlah pihak. Bahkan Nazarudin sendiri kan juga dimintai keterangan terkait Hambalang itu. Dan pimpinan KPK juga menyatakan berencana juga untuk meminta keterangan Pak Anas Urbaningrum. Jadi ya, KPK melalui Johan Budi menyatakan bahwa tidak ada lokalisir kasus dalam hal ini. Mas Iwan mencatatnya, adakah memang upaya untuk melokalisasi kasus ini, mengingat bahwa kemarin bahwa keterangan Nazarudin terkait dana pada pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu dianggap tidak relevan dengan dakwaan. Ya. Apakah memang ada seperti itu, Mas? Kalau lokalisasi kan tuduhan barangkali ya. Namun kan lagi-lagi verifikasi. Saya sempat bicara dengan penyidik di KPK. Kenapa sih nggak melakukan A, B, C, D? Ini personal tentu ya. Wah, kita kan tergantung pimpinan, Mas. Nanya lagi ke pimpinan, kan gitu. Akhir-akhirnya kan ada juga rombongan kawan-kawan yang wawancara dengan Bung Samad gitu kan. Terus saya lihat filenya semua, ada rekaman juga. Oh, ternyata kaitannya ke atas, ada pemilik KPK ini. Oke, itu. Saya cek lagi siapa pemilik, ada indikasi mantan komisioner, kepentingan politik gitu kan. Nah, akhirnya saya telusuri, misalnya dimasukkan sosok seperti Pak ES misalnya kan, yang militer ke KPK. Terus kemudian kita urut-urut lagi, ikut juga mau menjadi... Ini dimasukkan ke ranah penyidik ini ya? Iya, bukan penyidik, waktu itu pada kasus ada rame-rame yang etik gitu ya. Iya, etik. Saya bilang apa gitu kan. Terus kalau kita telusuri lagi gitu ya, publik itu sebenarnya tahu kok apa yang terpapar ke media itu punya penilaian kecerdasan hati mereka. Sesungguhnya ini sudah berjalan dalam rel yang benar atau belum. Gitu. Kalau menurut Mas Iwan, apakah sudah berjalan di rel yang benar atau belum? Tidak. Makanya saya katakan... Walaupun usaha KPK untuk seperti makan bubur istilahnya dari pinggir... Upaya mereka untuk memberantas korupsi, yes. Tapi mereka ini seakan-akan dikerjai gitu loh. Dengan berbagai cara. Dengan mengungkung orang yang ingin berbuat banyak gitu kan ya. Di KPK yang murni berbuat. Saya pun kalau sekencang ini bicara, masuk... Itu saya rasa mati kutu juga gitu loh. Orang mau wawancara aja didampingi oleh PR. Oh, Bapak nanti nggak boleh ngomong gini. Ngomongannya gini. Gitu toh. Saya tidak akan menjadi saya kok di KPK itu. Kalau begitu memang ada upaya melokalisasi kasus ini menurut Mas Iwan dugaannya seperti itu. Berarti untuk menutupi siapa Mas kira-kira? Kenapa? Untuk menutupi siapa kira-kira? Menutupi kepentingan politik yang lebih besar. Oknum di Partai Demokrat jelas. Bahkan kekuasaan yang lebih tinggi. Ya kan? Makanya saya geli gitu. Saya kan pernah ungkap, majalah The Economist bilang Pak SBY itu udah look like a lame duck. Why not? Kenapa Anda gak tersinggung soal ini gitu kan? Dalam memberantas korupsi loh. Ya, bukan dalam hal yang lain. Dalam hal lain ada prestasinya kan begitu. Ya, baik. Mas Emerson, apakah memang inikah yang menjadikan bahwa kasus ini akhirnya tidak bisa dilakukan dengan pola follow the money, akhirnya hanya follow the suspect seperti itu, Mas? Ya, ini kan masih satu kasus ya. Kita juga harus sabar juga. Masih ada 8 kasus yang menjerat Nazarudin. Ya, saya sendiri juga nggak tahu informasi dari mana Bang Pili yang nyebut-nyebut nama bahwa ada intervensi, kemudian ada sejumlah pertemuan yang itu mengarahkan ke lokalisasi gitu. Ada indikasi ke arah sana. Tapi prosesnya beginilah. Dalam konteks pasca putusan Nazarudin, pimpinan KPK sudah menyatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap NG. Menurutku itu yang harus didorong gitu loh. Bukan justru misalnya memberikan informasi bahwa ada informasi atau bukti-bukti yang hilang, kemudian Pak Samad sakit karena dalam konteks pemeriksaan terhadap NG. Menurutku masukan harus konstruktif gitu ya. Artinya yang kita lakukan, kita punya pemikiran yang sama bahwa tidak ada alasan apapun bagi KPK tidak memproses siapa yang diduga terkait dalam kasus ini. Tapi dorongannya saya pikir juga harus dorongan yang positif gitu, mempercepat gitu, mengumpulkan, memperkuat bukti, karena
Enji dalam posisi ini udah nggak mungkin dia dihentikan kasusnya. Dia harus berlanjut sampai ke pengadilan. Oke, nah kalau dalam kasus Nazarudin ini kan banyak yang mengatakan bahwa dakwaannya sudah cacat hukum sejak awal, sehingga banyak yang mengatakan ini vonisnya juga aneh. Kalau catatan ICW bagaimana Ya, ini, Mas? yang kita aneh kan kenapa hakim memutus di pasal 11, membuktikan di pasal 11. Harusnya pasal 12, hukumannya bisa lebih maksimal gitu. Dari 7 tahun, kita berharap kalau tidak sama ya harusnya lebih besar 20 tahun. Tapi lagi-lagi ya kita harus hormati proses hukum karena lagi-lagi ini baru satu kasus. Belum ada beberapa kasus lain yang saya pikir bisa didorong untuk melakukan percepatan, kemudian pemberian efek jera bagi pelaku gitu. Tapi apa yang kemudian yang harus dilakukan oleh KPK begitu untuk menghindari terjadinya opini dakwanya cacat sejak awal kok? Ya, ini kan nasi sudah jadi bubur, proses udah berlangsung. Ya, kemudian yang apa yang harus dilakukan oleh KPK adalah melakukan banding. Bahwa dia harus membuktikan di banding memori banding itu bahwa Nazarudin harusnya terkena pasal 12 huruf B gitu ya, bukan pasal 11. Nah kemudian yang kedua saya pikir ya tadi ini ke depan harus lebih cermat lagi. Okay. Fakta-fakta yang muncul di persidangan dalam kasus Nazarudin itu yang harusnya dikejar, kemudian ditelusuri dan diperkuat bukti-buktinya agar ini tidak lepas di pengadilan. Saya punya pandangan yang saya pikir semuanya sama, berharap KPK independen, berharap bahwa proses ini itu juga harus menelusuri siapapun aktor utama dalam kasus ini. Mas Hanta, mungkinkah kemudian ini politik yang ada di Indonesia ini membiarkan proses hukum berjalan seperti seharusnya sehingga tidak menekan sana sini begitu, Mas? Jadi gini, catatan saya selain tadi ya KPK terkesan lambat dalam kasus misalnya sudah jadi tersangka Angelina Sondak, kemudian pintu masuk Hambalang, tetapi juga catatan kita seringkali ketika KPK akan menyidik atau menyelesaikan kasus hukum yang terkait dengan penguasa atau kasus besar, ada kriminalisasi Bibit Chandra, kemudian dugaan Antasari Azhar, dan seterusnya. Nah, kalau itu terjadi infiltrasi kekuasaan di dalam KPK, maka saya ingin sedikit mengkorelasikannya dengan dinamika peta pertarungan faksionalisasi atau faksi di tubuh Partai Demokrat. Itu sangat menarik. Saya yakin ada korelasinya. Dan saya hanya sampai diskusi. Seperti apa? Ya, saya kira faksi itu pasti terjadi ya di dalam faksi Partai Demokrat, partai penguasa ini. Siapa sedang berhadapan dengan siapa dalam percaturan politik itu. Nah, kalau KPK bisa diinfiltrasi, saya yakin ada korelasinya. Nah, ini yang saya kira ujung-ujungnya saya sebagai warga negara berharap KPK bisa lepas dari intervensi itu meskipun tidak bisa sepenuhnya, tetapi bisa membuktikan itu. Itu yang saya kira penting ya. Mas Sebastian, kalau memang pasti ada faksi-faksi dalam sebuah partai politik begitu. Apakah Mas Sebastian melihatnya ini Nazarudin hanya dikorbankan kok, yang lainnya dilindungi seperti itu dalam kasus ini? Ya memang dalam konteks tertentu memang kalau bisa cukup satu orang dikorbankan. Kan mafia itu begitu permainannya. Kalau bisa diputus, cukup satu orang korban. Tapi buat saya KPK juga bukan malaikat kok. KPK bukan malaikat. Dan jangan juga kita berpikir bahwa memang KPK itu benar semuanya. Enggak menurut saya. Dia harus membuktikan bahwa korbannya tidak cuma Nazarudin, tidak cuma Waudhe Nurhayati gitu, tidak cuma Enggi. Karena ujian bagi KPK itu adalah membongkar kasus ini gitu. Nazarudin sudah membuka begitu banyak. Ini ujiannya KPK bisa membuktikan itu gitu. Jadi buat saya kita tidak pada posisi untuk membela KPK itu juga tutup mata gitu ya. Tidak. Kita harus membicarakan kritis terhadap KPK supaya mereka bisa membuktikan bahwa diharapkan setelah sidang yang ini bisa lebih PNG ya? Ya, buat saya bukan prestasi bagi KPK kalau hanya menghukum Nazarudin. Bukan prestasi bagi bangsa ini dalam konteks memberantas korupsi karena cuma Nazarudin dihukum gitu. Karena sekian banyak dan permainannya itu mulai dari proses perencanaan anggaran kok di level yang paling kecil di departemen itu. Gitu loh, sampai ke level yang paling tinggi. Bagaimana sebuah proyek bisa turun gitu kan ya Mas gitu ya. Mas Emerson deh, kalau Anda melihatnya kasus Wisma Atlet ini arahnya sebenarnya kemana sih Mas? Ini Minur Rosalina Manulang sudah divonis, kemudian Muhammad Ali Idris juga sudah, Nazarudin terakhir kemarin divonis, Angelina Sondak masih tersangka. Kemudian apa lagi Mas? Sebetulnya jejaring itu sepertinya ruwet sekali. Ini kan lagi-lagi kita bicara soal fakta dan proses pembuktian di pengadilan. Ke arah Partai Demokrat dalam hari Anas kan itu tidak bisa dibuktikan di persidangan gitu ya. Putusan hakim juga tidak mengarah ke sana. Nah, kalaupun ini ya lagi-lagi ini kasus Wisma Atlet ya mungkin ujungnya memang hanya di Nazarudin. Dan juga mungkin ada beberapa nama anggota Banggar, kemudian beberapa nama yang saya pikir juga harus ditelusuri oleh KPK. Saya sepakat dalam konteks ini bahwa KPK tidak hanya membongkar, tapi menuntaskan gitu loh. Jadi jangan sekedar bongkar tapi dituntas. Itu kan sama aja treadmill gitu, lari di tempat gitu.
Nah, dalam posisi ini sebenarnya bicara soal mafia anggaran dan kemudian bicara soal korupsi politik ini belum menyentuh ke akar persoalannya saya pikir. Ada kasus mafia anggaran yang melibatkan WOD, tapi Najar adalah satu bendahara dari sekian banyak partai. Saya pikir masih banyak sebenarnya partai-partai yang juga punya kelakuan yang sama gitu kayak Najarudin yang konteks pengumpulan duitnya tuh antara halal dan haram itu jadi satu. Ada datanya dari ICW, Mas? Ya, ini kan jadi satu fenomena yang umum ya. Kasus WOD, kemudian ada beberapa kasus lain yang juga kita lihat bagaimana proses pengaturan proyek-proyek itu juga mengarah ke badan anggaran dan kemudian distribusinya jelas. Najarudin sendiri seperti yang dikatakan di internal Partai Demokrat sudah menyetor 13 miliar. Walaupun saya juga kita harus pertanyakan apakah semua duit-duit yang didapat Najarudin untuk kepentingan partai atau sebagian besar untuk kepentingan dia sendiri gitu ya. Tapi ini satu poin kalau menurut di Partai Mas Demokrat. Emerson datanya seperti apa tuh Mas? Apakah memang digunakan untuk kepentingan partai atau memang diputar untuk dirinya sendiri? Yang bisa dikatakan jelas adalah 13 miliar uang yang disetorkan Najarudin kepada Partai Demokrat misalnya. Itu di pernyataan Amir Samsudin beberapa waktu yang lalu. Nah, itu yang saya pikir juga harus digali. Kepentingan kita kan tidak hanya menjerat Najarudin tapi membongkar sebenarnya aktor kemudian praktek mafia mafia anggaran di DPR saya pikir. Sepanjang ini tidak tuntas saya pikir ya akan bandar-bandar mafia anggaran masih tetap leha-lehe gitu ya. Oke, Bu Elsa, klien Anda saat persidangan kan sering sekali menyebut masalah kasus Hambalang ya Bu ya. Sepertinya Najarudin ini tahu banyak sekali pada kasus Hambalang. Kalau seperti itu nanti akan dijadikan bukti begitu. Ini tidakkah merugikan dirinya sendiri Bu? Bukan soal merugikan atau tidak ya. Kalau saya melihat terhadap Wisma Atlet nih Najarudin tuh pengetahuannya tidak terlalu banyak ya. Jadi saya yakin dia untuk tapi ini untuk kasus-kasus yang lain seperti apa Bu pengetahuan? Kasus lain kan saya belum tahu sampai mana. Tapi yang jelas ada memang dari awal itu untuk menutup kasus ini, untuk mengubur kasus ini hanya untuk Nazar. Kenapa? Waktu Nazar jadi tersangka, waktu penyidikan dia 4 kali diperiksa, tetapi tidak pernah ada suatu pertanyaan-pertanyaan tentang Wisma Atlet. Sehingga dia tidak bisa berkembang keterangannya. Dia baru berkembang keterangannya di persidangan. Sedangkan di persidangan itu kan keterangannya sudah mau putus karena dia terakhir. Dan dalam persidangan itu kita sudah membuka semua dari hulu sampai hilir tentang proses perusahaan itu milik siapa sih? Kan bermula dari perusahaan ini kan berkembang banyak kasus. Ini kan itu ya diharapkan bisa membongkar grup ormas ini. Apa akarnya di situ perusahaan. Dan kita sudah ungkapkan perusahaan itu milik siapa. Karena di sini perusahaannya kan cuma executive manager dan di mana tidak ada nama semuanya. Baik Nazar maupun Anas ya tidak ada nama. Tetapi kita bisa membuktikan bahwa telah keluar uang itu 200 miliar yang digunakan untuk money politik mengambil suara untuk memenangkan menjadi ketua umum. Mas, jadi siapa yang punya kepentingan Mas, itu loh. sempat melakukan investigasi ya Mas terhadap tunggu sebentar dulu. Tetapi di dalam tuntutan itu nggak ada nama-nama itu keluar. Semua hanya Nazar doang. Kemudian di dalam pertimbangan hakim nama itu juga tidak dimunculkan. Hanya dikatakan bahwa aliran dana perusahaan yang memang sudah terbukti telak ya kepada Anas Urbaningrum itu ya kepada dia tidak sebut nama itu, cuma disebut ke Kongres. Itu nggak ada kaitan dengan Wisma. Memang nggak ada kaitan, tetapi kaitannya kepemilikan perusahaan karena uang itu diberankas. Mas itu kan jadi sepertinya wah lega Partai Demokrat nggak kena, memang Partai Demokrat nggak kena. Iya, saya pengen tanya ke Mas Emerson sebetulnya kalau dari ICW sempatkah melakukan investigasi terhadap 37 perusahaan yang sebetulnya katanya ada di bawah grup Permai gitu Mas, tapi dijawabnya nanti ya Mas ya setelah jeda yang berikut ini.